Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Makfira. Di sini saya akan memberikan informasi terkait profesi sebagai wirausaha. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Selamat menonton. Berprofesi sebagai wirausaha adalah sebuah pilihan profesi yang terhormat yang harus direncanakan secara baik dan matang. Nah, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan menanggung sebagian besar resiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Wirausaha adalah sebuah jalan kehidupan yang dipilih karena telah diyakini dengan kenyataan dan fakta yang ada bahwa wirausaha mempunyai peran yang besar di dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Karena keberhasilannya, maka adalah wajar untuk mengkaji dan mendalami apa sebenarnya yang membuat seorang wirausaha itu berhasil. Nah, pastinya kita semua ingin memiliki kualitas hidup secara ekonomis menjadi lebih sejahtera dan kemudian makmur, atau kata kasarnya ingin menjadi kaya raya dan mempunyai banyak uang. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama mengetahui apa sih itu keuntungan menjadi wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha yang pertama itu peluang untuk dapat mengontrol nasib kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu peluang untuk mencapai potensi penuh diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu peluang untuk memperoleh keuntungan secara keuangan. Nah, yang keempat yaitu peluang untuk disukai atas usahanya atau bisnis yang kita lakukan. Nah, yang kelima yaitu dapat mengatur waktu sendiri sesuai dengan kehendak kita dan sesuai dengan tantangan kerja pada saat itu. Nah, yang keenam yaitu dapat menjadi wahana yang tepat untuk membuktikan kemauan dan keyakinan diri kita sendiri bahwa kita dapat melakukan sesuatu yang berguna dan bahkan lebih baik. Nah, yang ketujuh dapat men-setting atau mengatur persaingan antara diri kita dengan orang lain atau pihak lain bahwa diri kita juga akan mampu melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dari orang lain. Nah, selanjutnya yaitu proses untuk menjadi wirausaha. Nah, kita ketahui bahwa sekarang dalam perkembangan dunia bisnis modern, para pakar dari berbagai disiplin secara serius mengkaji bagaimana proses untuk menjadi seorang wirausaha. Dalam kajian tersebut bervariasi, tetapi dapat disimpulkan atas dua proses. Yang pertama yaitu proses alamiah karena keturunan dan lingkungan. Nah, pada butir ini seseorang menjadi seorang wirausaha karena dua hal yang antara satu dengan yang lain bisa terkait, artinya saling melengkapi dan dapat terjadi secara terpisah. Nah, langsung saja. Yang pertama, keturunan atau keluarga pebisnis. Nah, seorang calon wirausaha di mana yang bersangkutan memiliki keturunan dari orang tuanya yang secara alamiah memiliki keturunan keluarga pebisnis atau orang-orang wirausaha. Tetapi bila tidak direkayasa, dididik, dilatih, dan tidak berada di dalam lingkungan kewirausahaan, maka bersangkutan tidak akan dapat menjadi seorang wirausaha yang baik dan handal. Hanya saja mereka yang telah memiliki genetika dan keturunan wirausaha akan memiliki benih-benih wirausaha yang baik, dan itu tentu mempermudah dan mempercepat proses menjadi seorang wirausaha. Nah, yang kedua yaitu lingkungan dan budaya masyarakat dan bangsa. Memiliki keturunan dari orang tuanya atau keluarga orang-orang pebisnis atau wirausaha yang bersangkutan berada di dalam suatu masyarakat atau negara yang sebagian kehidupan masyarakatnya adalah pebisnis. Nah, para wirausaha seperti di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini proses menjadi seorang wirausaha karena lingkungan masyarakat di mana budaya dan kebudayaan masyarakat sudah terbentuk sebagai
masyarakat dan negara bisnis yang secara umum merata. Namun juga perlu dicatat bahwa meskipun mereka mempunyai lingkungan dan budaya bisnis yang tinggi, para calon wirausaha ini bila tidak direkayasa, dididik, dilatih, dan tidak berada di dalam lingkungan kewirausahaan, maka yang bersangkutan tidak akan dapat menjadi seorang wirausaha yang baik. Nah, proses menjadi wirausaha yaitu poin kedua, yaitu proses rekayasa semata. Nah, bagi yang sama sekali tidak memiliki keturunan dan genetika keturunan wirausaha, maka proses menjadi lebih sulit dibanding dengan yang digambarkan tadi. Nah, untuk melakukan proses rekayasa tersebut, maka perlu beberapa jalur kegiatan dengan tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan persiapan secara individual. Persiapan yang terkait dengan hal ini meliputi yang pertama, persiapan diri pribadi baik secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua yaitu persiapan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam persiapan pengembangan pengetahuan dan keterampilan ini meliputi beberapa poin, yaitu keterampilan umum. Nah, keterampilan umum meliputi beberapa poin, yaitu keterampilan teknis atau technical skill, melibatkan kemampuan untuk mempergunakan pengetahuan khusus dan teknis di dalam berbagai bidang seperti teknik rekayasa, keuangan, akuntansi, dan pemasaran. Nah, poin yang kedua yaitu keterampilan interpersonal. Nah, seseorang wirausaha mempunyai kemampuan untuk bekerja sebagai tim, dan dia harus sadar bahwa tidak semua tugas dapat dikerjakan dan dikelola oleh dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, dia harus mempunyai menyiapkan dirinya untuk memahami preferensi atau kemauan utama dan perasaan pihak lain. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu keterampilan konsepsional, berkaitan dengan kemampuan seorang wirausaha untuk menjadi lebih konsisten dan mengintegrasikan semua kegiatan bisnis untuk mencapai aspirasi utama perusahaan. Adapun yang kedua yaitu keterampilan khusus. Nah, poin dari keterampilan khusus ini yaitu yang pertama, keterampilan produksi untuk membuat barang dan jasa. Nah, yang kedua yaitu keterampilan pemasaran dan memasarkan. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan menghitung potensi pasar, prospek bisnis, biaya, dan keuntungan. Nah, adapun persiapan secara individual bagian ketiga yaitu mengembangkan personalitas seorang wirausaha. Nah, sifat personalitas wirausaha yang harus dibangun antara lain yang pertama, keyakinan pribadi terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu kemampuan dan keberanian mengambil resiko. Nah, yang ketiga yaitu personalitas A yang berintikan kemauan kerja keras, rakus, agresif, bersifat berbuat atau bertindak menurut kata hati. Walaupun tidak serta-merta berhasil melakukan sesuatu, serta bergairah untuk melakukan 1, 2, atau 3 hal atau tugas sekaligus karena tidak mau kehilangan kesempatan dan waktu. Dalam banyak sering disebut orang tidak sabaran. Nah, dalam melakukan sesuatu karena mereka hanya terkait akan hasil akhir harus dicapai. Nah, selanjutnya itu personalitas B adalah tipe personalitas yang lebih rileks, santai, dan tidak kompetitif. Tipe ini sangat terkait untuk berhubungan dan membangun hubungan sebanyak mungkin dengan pihak lain tanpa melibatkan ada manfaat atau tidak. Mereka mentoleransi kesabaran dan menghindari konflik. Bagi tipe orang ini adalah kesenangan.
Nah, yang keempat yaitu mengembangkan strategi kreativitas. Poin yang pertama, membentuk dan membuat diri yang memiliki karakteristik wirausaha yang berhasil. Nah, yang kedua yaitu memahami konsep kreativitas. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas diri dan organisasi. Nah, yang keempat yaitu kemampuan membuat dan menjawab pertanyaan bagaimana, mengapa, mengembangkan kreativitas. Nah, adapun yang kelima yaitu tempat kontrol, di mana keberhasilan dapat ditemukan oleh baik yang datang dari internal diri sendiri dan dari eksternal pihak lain di luar kemampuan diri sendiri. Nah, adapun yang kedua yaitu proses melakukan persiapan strategis memulai sebuah bisnis. Adapun poin yang pertama yaitu melakukan perencanaan kegiatan kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar. Yang ketiga yaitu menentukan strategi harga. Yang keempat yaitu menentukan strategi pasar. Nah, yang kelima yaitu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang terampil. Nah, yang keenam yaitu merancang biaya proyek atau kegiatan usaha yang diinginkan. Adapun proses yang ketiga yaitu persiapan teknis untuk mengembangkan keterampilan diri seorang wirausaha. Nah, untuk pemula yang pertama, memantapkan perhatian, pemikiran, emosi, dan konsentrasi secara fokus atau secara utuh untuk menjadikan dirinya layaknya sebagai seorang wirausaha yang profesional. Nah, yang kedua yaitu memahami dan mengabsorpsi cerita-cerita pengalaman wirausaha yang berhasil. Nah, yang ketiga yaitu membentuk kemampuan dan keterampilan baik dari aspek teknis, kemanusiaan, dan konsepsional seorang calon wirausaha. Nah, yang keempat yaitu on job training, melakukan tugas dan pekerjaan secara teknis tentang kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang ditempati sementara. Nah, adapun yang kelima yaitu magang, penempatan diri calon wirausaha di tempat kerja yang telah mapan dan berhasil. Maka persiapan yang disebutkan tadi bukanlah sebuah daftar yang lengkap atau komprehensif, tetapi hanya untuk menyebutkan aspek-aspek penting yang minimal harus dilakukan. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha, apakah kita harus berpendidikan tinggi? Apakah kita harus sarjana? Apakah kita harus mempunyai gelar S2, S3, S1, dan sebagainya? Tidak. Tamatan SMP, SD, maupun SMA ataupun tidak sekolah sekalipun bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, pasti teman-teman bertanya dari tadi, berapa sih penghasilan seorang wirausaha itu? Nah, marilah kita membahas penghasilan seorang wirausaha. Nah, penghasilan seorang wirausaha, perkiraan penghasilan untuk level awal itu bervariasi tergantung seberapa besar bisnis yang dikembangkan. Nah, perkiraannya yaitu sekitar 3 juta sampai 10 juta. Nah, adapun jenis-jenis wirausaha yang bisa kita lakukan yaitu bisnis catering rumah, toko pecah belah, jasa desain grafis, bisnis percetakan, jual minuman kekinian, wirausaha cemilan, menjual pulsa dan layanan pembayaran, atau membuka jasa bimbingan belajar, dan masih banyak lagi wirausaha atau usaha yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, saya mohon perhatiannya kembali. Terima kasih sudah mendengarkan saya menjelaskan informasi terkait apa sih sebenarnya itu wirausaha. Nah, pastinya teman-teman semua di sini sudah mengetahui apa dan bagaimana sih cara menjadi wirausaha dan berapa penghasilan seorang wirausaha. Nah, teman-teman, ayolah mengikut jejak saya untuk menjadi seorang wirausaha. Dan wirausaha itu kita memiliki keuntungan yang banyak di dalamnya.
dan kita menjadi bos, bukan kita sebagai karyawan di dalamnya usaha tersebut. Maka teman-teman sekalian pasti semuanya ingin menjadi bos kan? Maka ayolah teman-teman datang dan konsultasi kepada saya terkait bisnis yang ingin teman-teman lakukan. Dan ayolah semangat teman-teman sekalian untuk mencapai keinginan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.